Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. KPU DKI Jakarta harus batalin pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioto. Pasangan independen yang maju pemilihan gubernur Jakarta ini terbukti diem-diem ngambil KTP warga supaya lolos syarat administrasi. Ada 3 undang-undang yang dilanggar. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 dan 28 UU ITE melarang transmisi serta distribusi dokumen elektronik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pemilik KTP yang dicatut oleh Dharma Kun bisa pakai pasal 433 tentang pencemaran nama akibat identitas pribadi mereka dicatut untuk mendukung Dharma Kun. Padahal mereka secara sadar gak ngasih dukungan. Gimana guys? Pelanggarannya udah cukup berat. Hukumannya minimal 5 tahun penjara. Gak cuma KPU DKI Jakarta aja yang harus bertindak. Polisi juga udah punya cukup alasan memeriksa Dharma Kun karena pencurian identitas. Tapi Dharma adalah Komisaris Jenderal Polisi yang terakhir menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Biasanya sih polisi nggak mau menindak anggotanya sendiri. Kemunculan Dharma Pongrekun ini menguatkan dugaan calon boneka partai penguasa dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Koalisi Indonesia Maju, yakni kumpulan partai pelayan Presiden Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto, punya hasrat untuk sapu bersih dukungan dalam mengusung Ridwan Kamil. Partai Nasdem yang tadinya dukung Anies Baswedan, sekarang balik badan. PKS yang dulu terkenal dengan sikap oposisinya, sekarang lagi tertarik sama tawaran Koalisi Indonesia Maju. Tinggal PDIP nih, the last man standing. Kalau PKB udah kelihatan tergiur dengan tawaran kursi kabinet pemerintah Prabowo. Jadi PDIP terancam sendirian karena nggak bisa ngajuin calon sendiri. Hasilnya Ridwan Kamil kemungkinan melawan kotak kosong. Tapi biar nggak terlalu kentara permainan politik kekuasaannya, Dharma Kun dihadirkan sebagai calon independen supaya selamat dari tuduhan mengakali pemilu. Sekarang Dharma Kun yang sebelumnya nggak lolos syarat dukungan KTP, tiba-tiba punya 1,7 juta dukungan. FYI nih, syarat bisa lolos jadi calon independen gubernur Jakarta adalah mendapat dukungan minimal 618.968 suara. Kalau udah gini, susah banget positive thinking ke KPU dan Dinas Dukcapil Jakarta kalau mereka nggak terlibat dalam limpahan dukungan KTP yang tiba-tiba ini. Makanya, supaya publik yakin dengan KPU dan dinas terkait, KPU harus menggugurkan pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, lalu melaporkan dugaan pencurian identitas itu ke polisi. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya.